Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi dan saluran edukasi serta sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan informasi dan berita terpercaya. Biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan ulas tentang Anies Baswedan dijegal, kampanye kotor tim sukses Anies Baswedan. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV. Biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Anies Baswedan dijegal, kampanye kotor tim sukses Anies Rashid Baswedan sendiri. Tidak ada angin dan tidak ada hujan. Isu penjegalan bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan dari bursa calon presiden tahun 2024 nanti semakin dihembuskan. Secara sengaja mereka membesar-besarkan isu ini seakan-akan benar adanya. Mereka menggiring sekaligus membentuk pemikiran masyarakat. Seraya pemerintah yang sedang berkuasa sangat tidak nyaman dengan pencapresan Anies Rashid Baswedan. Bahkan mereka secara terbuka menuduh Presiden Joko Widodo secara sengaja melakukan cawe-cawe untuk menjegal Anies Rashid Baswedan. Dan faktanya isu pencegalan Anies Rashid Baswedan dari bursa capres tahun 2024 ini sengaja dihembuskan secara sistematika oleh tim sukses dan para pendukung Anies Rashid Baswedan sendiri. Sosok yang pertama sekali memframing isu pencegalan ini adalah Denny Indrayana, politikus Partai Demokrat, mantan calon gubernur yang gagal dalam pilkada, sekaligus tersangka kasus korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan info terakhir, sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyebar ujaran kebencian dan berita bohong. Tujuan mereka menyebar berita atau isu penjegalan Anies Rashid Baswedan dari bursa calon presiden Republik Indonesia adalah memainkan teori politik agenda setting untuk mendapatkan simpati rakyat. Politik seperti ini harus dilakukan karena secara real, berdasarkan hasil survei lembaga-lembaga survei kredibel di Indonesia. Dari awal deklarasi Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem bulan Oktober tahun 2022, popularitas atau elektabilitas Anies Rashid Baswedan tidak mengalami peningkatan berarti. Bahkan semakin lama Anies Baswedan semakin tidak populer. Hal ini karena Anies Baswedan sudah tidak menjadi gubernur DKI, sehingga bintangnya sudah semakin meredup. Hal ini membuat mereka harus melakukan apapun untuk meningkatkan popularitas, termasuk melakukan teori politik agenda setting. Lewat media-media pemberitaan, mereka mengarang-ngarang satu berita yang belum tentu kadar kebenarannya, termasuk berita penjegalan Anies Rashid Baswedan, yang sebenarnya jika diukur dengan norma hukum dan hukum pembuktian, mereka tidak dapat membuktikan secara konkret upaya-upaya pemerintah menjegal Anies Rashid Baswedan. Lalu pertanyaan kita, mungkinkah pemerintah dapat menjegal seseorang dari bursa calon presiden tahun 2024? Sedangkan Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Pemilihan Presiden secara eksplisit telah meletakkan satu syarat pencalonan hanya dapat dilakukan atau diajukan oleh partai politik. Dan jika kita menengok sedikit di balik pengusungan bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan, ada partai PKS, partai oposisi pemerintah
yang sudah terbukti integritas untuk tetap menjadi oposisi sejati. Ada Partai Demokrat, juga termasuk oposisi sejati sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan ada Partai Nasdem, meskipun jujur harus diakui bahwa Nasdem adalah partai politik koalisi pemerintahan Jokowi. Akan tetapi dinamika politik terkini menjadikan Nasdem sebagai partai koalisi pemerintahan Jokowi yang sudah dicoret dari daftar partai politik koalisi pemerintahan Jokowi. Yang sangat ditakutkan adalah ketika partai-partai politik pengusung bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan saling cakar-cakaran karena ketika penentuan figur calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Rashid Baswedan tidak disetujui oleh salah satu partai politik, potensi Anies Rashid Baswedan tidak memenuhi syarat dukungan untuk tampil sebagai calon presiden masih sangat terbuka lebar. Lalu yang akan disalahkan tetap juga pemerintah. Yang akan disalahkan tetap juga Presiden Joko Widodo. Padahal apa hubungannya urusan-urusan pemerintah, apa hubungannya urusan Presiden Joko Widodo dengan pencalonan Anies Rashid Baswedan? Publik pun telah menilai dan melihat tim sukses dan para pendukung bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan sudah menggunakan segala cara untuk menaikkan elektabilitas junjungannya tanpa memikirkan etika dan norma-norma yang berlaku dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka banyak memproduksi berita bohong atas nama kebebasan berekspresi dan berbicara dalam negara demokrasi, tanpa mereka sadari Indonesia negara hukum, di mana seluruh perbuatan kita yang melanggar norma-norma hukum sangat pasti harus diproses secara hukum. Dan ketika ada proses penegakan hukum atas perbuatan mereka, nanti juga mereka akan menyalahkan pemerintah yang berkuasa melakukan kriminalisasi atas kelompok mereka. Ini semua satu skenario yang sudah disetting oleh mereka. Lalu kita akan menunggu apakah pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang Profesor Denny Indrayana bahwa ketika Anies Rashid Baswedan balik dari ibadah haji, dia langsung akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Apakah ini benar? Jika hal ini tidak benar juga, maka secara otomatis pihak kepolisian harus segera melakukan tindakan hukum. Karena yang disebar oleh saudara Denny Indrayana adalah merupakan penyebaran berita bohong, menciptakan keonaran. Kita ikuti ulasan M2TV selanjutnya.